Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razia Tatiani Mula Azwarni, mahasiswi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 122202021. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Haji Irfan Yudi Daniel, SOSI, MAG. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam? Oke, jawabannya yaitu Al-Kindi percaya bahwa agama dan filsafat sama-sama berorientasi pada kebenaran, sejalan dengan karakteristik pembelajaran pada abad ke-21 yang tertuang dalam KMA nomor 183 tahun 2019, antara lain yaitu peserta didik dilatih untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, serta memahami interkoneksi antar sistem. Peserta didik juga mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, serta menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Al-Kindi juga seorang filsuf muslim dari abad ke-9, memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam melalui pendekatan rasional dan logis. Ia percaya bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama dan wahyu. Menurutnya kebenaran bersifat universal, baik itu yang diperoleh melalui wahyu maupun melalui akal. Yang kedua yaitu Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Pemikiran Al-Razi tentang etika dan moralitas memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan filsafat Islam. Ia membuka ruang bagi diskusi yang lebih kritis dan rasional tentang masalah-masalah moral, serta mendorong munculnya berbagai interpretasi baru terhadap ajaran agama. Berbeda dengan banyaknya pemikiran Islam pada zamannya yang lebih mengutamakan otoritas agama, Al-Razi memberikan ruang yang lebih besar bagi penggunaan akal dalam memahami moralitas. Pertanyaan yang ketiga yaitu, Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Al-Farabi yang memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles mengembangkan konsep kota ideal yang ia sebut sebagai Al-Madinah Al-Fadilah. Bagi Al-Farabi, kota ideal bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah komunitas yang terorganisir dengan baik, di mana setiap individu dapat mencapai potensi sepenuhnya dan hidup dalam kebahagiaan. Ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi yang pertama yaitu kepemimpinan yang bijak, pendidikan yang berkualitas, keadilan sosial, kehormatan beragama, dan yang terakhir yaitu penguasaan ilmu pengetahuan. Hal yang berkaitan dengan kota ideal ini, yaitu kebahagiaan kota ideal adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuh dan perkembangan manusia. Kota ideal memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi penuhnya dalam hidup di kebahagiaan, untuk hidup dalam kebahagiaan. Pertanyaan yang keempat yaitu, Ikhwan Al-Safa, persaudaraan kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Ikhwan Al-Safa, metode dan peran akal. Ikhwan Al-Safa itu menggunakan pendekatan ensiklopedis untuk menyatukan filsafat, sains, dan agama. Mereka menulis risalah-risalah yang mencakup berbagai disiplin ilmu, dan juga mereka percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari satu sumber kebenaran. Metode yang mereka gunakan termasuk yaitu dialog, menggunakan diskusi untuk membahas berbagai ide. Terus sintesis, yaitu menggabungkan pemikiran dari berbagai tradisi dan disiplin untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik. Terus yang ketiga juga ada peran akal. Mereka sangat menekankan pentingnya akal dalam mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Ibnu Sina, yaitu teori emanasi.
Nah, Ibnu Sina atau yang biasa kita kenal Avicenna mengembangkan teori emanasi untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Dalam teorinya, segala sesuatu berasal dari Tuhan melalui proses emanasi, yang dimana setiap entitas berikutnya adalah refleksi cahaya sebelumnya. Emanasi ini menggambarkan penciptaan sebagai suatu proses yang sebelumnya teratur, bukan sebagai tindakan mendadak. Konsep ini juga mempengaruhi pandangan ontologisnya dengan menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber segala eksistensi dan bahwa alam semesta terdiri dari berbagai tingkatan realitas. Dengan demikian semua ciptaan berusaha untuk kembali kepada Tuhan yang merupakan kebaikan tertinggi.